Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda dan kita semua telah mengucapkan syahadat dan memeluk Islam sejak kecil? Kalau iya, jawabannya bersyukurlah. Setidaknya Anda dan kita menang setar dari Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahwa kalah di finish itu urusan berikutnya. Abu Bakar memeluk Islam hanya sekitar 25 tahun, yakni sejak berusia 38 tahun. Sedangkan Umar bin Khattab baru masuk Islam setelah usianya menginjak 27 tahun. Mengapa orang-orang yang kalah setar ini bisa finish dengan gemilang? Ibarat ancang-ancangnya pendek, tapi lompatannya melesat jauh. Kita juga tidak bisa memastikan mengapa. Paling-paling hanya bisa mengira-ira bagian dari perkiraan itu, sebab mereka memiliki pijakan syahadat yang sangat kuat. Efek pantulannya melontar jauh, membuat mereka terbang tinggi, melesat dengan amal-amal yang tak terjangkau manusia-manusia lainnya. Pijakan syahadat apa yang dimaksud? Mari cerna syahadat kita, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah. Ini kalimat yang berfungsi menafikan segala jenis penuhanan kepada selain Allah. Namun di saat yang sama hanya menisbatkan makna ilah, makna Tuhan kepada Allah. Maka sangat penting untuk mengetahui apa makna ilah itu sendiri, makna Tuhan itu sendiri. Yang pertama, al-ma'bud, yang berarti yang berhak disembah. Sudah merupakan fitrah manusia hidup bahwa manusia membutuhkan zat dengan segala maha yang mereka jadikan sebagai pengharapan dan permohonan perlindungan. Zat itu disebut Tuhan. Dan bagi umat Islam jelas Tuhan itu adalah Allah. Dahulu kala jika orang-orang kafir Quraisy ditanya siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, maka mereka menjawab, Allah yang telah menciptakannya. Silapnya adalah mereka tak mau menjadikannya sebagai sembahan dengan berbagai alasan. Ada juga yang menyembah berhala dengan alasan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Begitu adanya orang-orang kafir Quraisy dulu. Yang kedua, al-marhub, yakni yang paling diharapkan. Dalam kondisi terjepit, siapa yang paling kita harapkan pertolongannya? Banyak orang yang tidak kuat menghadapi cobaan, lantas menempuh jalan pintas. Celakanya jalan pintas itu berupa kesyirikan, dan orang-orang jenis ini tidak sanggup lagi berharap dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Lapis-lapis imannya tidak cukup untuk mempertahankan keyakinannya. Maka sebagai seorang muslim, jangan pernah putus harapan. Jadikan Allah satu-satunya tempat tergantung dan mohon pertolongan. Yang ketiga, al-marhub, yakni yang paling ditakuti.
ketakutan manusia pada makhluk itu hal yang wajar dan manusiawi. Begitu juga merasa rikuh dan sungkan terhadap orang lain. Itu kadang masih bisa dimengerti. Tapi yang tidak bisa dibenarkan adalah ketakutan, kekhawatiran, dan kesungkanan terhadap makhluk tadi lantas mengalahkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keterlaluan. Sebab ketakutan pada Allah itu lebih dari sekedar masalah wajar dan tidak wajar. Ini wajib sifatnya, apalagi sebagai seorang muslim. Jika ingin benar syahadatnya, jangan sampai kekhawatiran dan ketakutan terhadap makhluk lantas melebihi kekhawatiran terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah al-mahbub, yakni yang paling dicintai. Tesnya begini: jika dihadapkan pada pilihan antara panggilan azan dan hawa dingin subuh hari, mana yang akan dimenangkan? Mana yang lebih dicintai, panggilan Allah atau panggilan kehangatan? Mana yang dipilih? Itulah sejatinya Tuhan yang paling dicintai. Maka sejatinya berhala-berhala di zaman modern ini memang bukanlah patung dari batu. Kesyirikan-kesyirikan yang merongrong akidah kita hari ini bukanlah deretan arca berhala, tetapi segala yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa berat dan dalam konsekuensi dari syahadat. Itulah sebabnya Abu Jahal menolak mengucapkannya, sebab ia tahu akan bahaya dan konsekuensi bagi dirinya. Terlalu banyak materi duniawi yang harus ia korbankan jika ia mengucapkan dan berpegang teguh pada kalimat syahadat ini. Abu Jahal faham makna dari al-ilah, dan celakanya ia memilih jalan kekafiran. Dengan kesadaran penuh ia memilih tidak beriman hanya untuk dunia dan gengsi yang tidak seberapa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Astagfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.